Udah dah. Covid kan mungkin gimana nih suami akhirnya lagi emang di Indonesia dulu. Dia lagi cuti nih masnya nih. Iya, alhamdulillah seneng banget. Apalagi memang aku tuh kan ini baru pertama kali ngerasain yang namanya LDR. Selama ini kan kalaupun LDR kan ya pasti pulangnya ke Indonesia, mesti ke rumah juga. Nah ini kan bakal jarang pulang ke rumah gitu. Jadi memang ya aku seneng banget karena kemarin-kemarin bisa dibilang ya sangat berat sih aku ngejalanin LDR tuh. Aku bilang sama Ayah Hendra, aku tiap hari nangis. Udah kebiasa. Belum, udah terbiasa tiap hari nangis maksudnya. Tapi jadi rajin bangun malam sholat tahajud. Jadi ya karena apa ya? Kan aku suka baca kajian gitu. Apapun itu yang memang mendekatkan kita kepada Allah itu berarti itu memang rezeki memang. Dan ya dengan adanya aku LDR sama Ayah Hendra, aku habiskan waktu aku untuk berdoa gitu, untuk selalu sholat. Apapun itu ya pasti wajib. Sunnahnya pun aku jalanin kayak gitu, apalagi karena Mas Hendra kan sekarang tugasnya di Timur Tengah. Kondisi Timur Tengah sekarang kan juga masih bergejolak gitu. Nah, Mas Hendra ini terbang di daerah yang dekat-dekat dengan zona-zona yang sedang bergejolak gitu. Jadi ya doanya dikencengin banget karena ya itu dia khawatir banget. Lo tangis memang karena kerja di Timur Tengah apa gimana? Ya karena kan apa ya, di sekarang bayangin gitu, Mas Hendra terbang, terus kemudian melihat pemandangan di bawahnya roket-roket sedang Ada beberapa rute yang memang kita lewati. dan memang rute-rutenya dilewatin karena kan Lebanon, ada penerbangan yang landing Lebanon ke Jordania dan itu kan memang border-bordernya kan seperti itu, dekat dengan Palestina yang sedang berjuang seperti itu. Jadi ya khawatir lah, sangat khawatir, sangat karena kan ibaratnya nggak hanya cuma nyawanya Mas Hendra juga yang ya ibaratnya yang ya dipertaruhkan, dan aku juga harus mendoakan semoga Allah bisa menjaga Mas Hendra. Tapi kan juga ada penumpangnya juga kan yang harus dijaga sama Mas Hendra. Jadi aku sebagai istri itu benar-benar sudah menyerahkan, tapi aku juga apa ya, karena aku minta Allah untuk selalu mendampingin Mas Hendra karena memang ya selain juga jauh tugasnya berat juga ya, tapi memang karena aku bilang memang ini adalah cita-cita kami berdua, tapi memang jalan dari Allah juga gitu. Soalnya kita sudah sholat istiqoroh dan segala macamnya, ternyata Allah mempermudah jalan ini, jadi kita harus menjaga amanah ini gitu. Maksudnya kita nggak boleh tahu gitu enggak lah. Kita harus ambil resikonya. Seprotektif apa sih kalian? Kak Fitkar apalagi ya? Apakah nelpon setelah landing langsung nelpon kah? Apa seperti apa? Kalau itu ya. Oh, kalau itu ya. Sebelum berangkat sama setelah landing pasti telepon. Harus dikabari. Terus kita juga ada kayak di YouTube, kapanpun Fitri telepon jam berapapun saya harus angkat. Itu jadi dealnya aku mau ditinggal LDR tuh jam berapapun aku butuh dan aku nelpon harus diangkat kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya setidaknya kan bukan untuk masalah kecurigaan ya, bukan, tapi lebih ke ketenangan lagi apa ya gitu. Pernah kemarin terbang balasnya lama, aduh itu aja aku udah stresnya minta ampun kan gitu. Ternyata memang terkendala sinyal kayak gitu. Jadi ya banyak lah resikonya, cuma memang ya ini jalannya sudah ditunjuk sama Allah buat kami berdua, jadi ya harus kita nikmatin segala resikonya pun kita Abu berapa lama cuti Abu? 10 hari. 10 hari terus ada cuti lagi pada. Bakal habisin buat quality time bener-bener ya? Bener kayak kemarin aku landing terus besoknya aku udah harus ada off air kayak gitu kegiatan ya. Mas Hendra sebisa mungkin selalu nemenin, selalu dampingin, dan aku pun juga nanti akan nemenin Mas Hendra untuk pulang ke Sukabumi kan, ke mamanya Mas Hendra gitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya aku juga dalam hati ingin terus mendampingi di sana, tapi kan Mas Hendra juga mengamanahkan untuk aku menjaga orang tuaku, terus kemudian menjaga mamanya yang ada di Sukabumi. Jadi itu masih
setengah-setengah gitu. Akhirnya ya kalau aku juga baca kajian-kajian gimana menjaga ibaratnya apa ya, hubungan rumah tangga dalam LDR itu bagaimana sih, karena ada juga yang harus selalu bersama, tapi ada juga yang kalau memang suami ridho, istri ridho, itu malah menjadi apa ya, pahala tersendiri buat kita gitu. Untuk 10 hari ini udah ada planning tapi mau ngapain aja? Udah ada planning ya. Udah. Ini beberapa hari terus sudah sekali ke tempat mama ya. Ya, terus abis itu bebas, nggak tahu. Ya tidur kayaknya sih ya. Udah sama-sama tidur ya. Iya, kan sekalian ini dong program loh. Berarti udah program buat Ya kan kita yang pasti sih memanfaatkan waktu semaksimal mungkin kayak gitu, karena ketemu juga jarang. Kalaupun aku ketemu ke Doha pun itu aku pun di sana itu pun juga ditinggalin terbang. Jadi kan sebenarnya sama aja. Hanya bedanya cuma aku kan beres-beres di rumah itu doang. Jadi sebenarnya sama aja, tidak berubah dalam artian aku di sana juga bersama Mas Hendra terus juga tidak. Paling ketemunya sama Mas Hendra ya cuma 2 hari, 3 hari, habis itu udah tinggal terbang lagi. Akhirnya malah juga jadi khawatir kan Mas Hendra, karena kan aku di sana sendiri gitu, di apartemen dewean gitu kan, juga malah makin kepikiran di negara orang pula. Jadi mendingan udah deh, karena di rumah cuci bubur juga alhamdulillah bapak sama ibu sehat gitu, jadi aku ada yang tapi di sini sering dimasakin nggak sih kan, apalagi lumayan ikuti ya. Saya sukanya telur balado. Kalau dimasakin lagi. Kalau diminta, kalau nggak diminta mah enggak. apa ini ya, apa bisulan ya. Telur terus ya. Kenapa sih begitu pengen telur? Di sana kan bumbunya beda. Kalau pas pulang ke sini benar-benar dari toprak, somai, sate, nasi goreng semua cobain. Satu di upset ya kan? Iya, udah cilok, udah semuanya. Udah juga ya. Nah, jadi kalau aku sih kalau di sana sih lebih kayak masak-masak yang simpel-simpel gitu. Kalau enggak ya di sana kan juga ada kayak apa namanya, order food gitu kan. Jadi ya order online gitu, pesan makanan. Alah, kita mah orangnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya gitu. Wes yang gampang-gampang aja, tapi sebisa mungkin aku untuk masakin Mas Hendra. Harus dong, udah lama gak ketemu, jadi harus bener-bener aku ngerasain banget yang namanya menjadi ibu rumah tangga yang bener-bener tuh ya di sana. Gimana aku ngelayanin suami, gimana aku nunggu suami pulang, terus aku ibaratnya nyuciin bajunya, nyetrika, itu bener-bener di sana. Kalau di sini kan ibaratnya aku masih aktif nyanyi dan segala macam, dan di sini juga ada yang bantuin, jadi lebih ringan lah. Tapi kalau di sana wow, memang ibu rumah tangga itu berat gitu. Makanya aku sangat-sangat appreciate kepada ibu-ibu rumah tangga. Mas mungkin pernah homesick nggak sih? Ya kalau homesick video call sama ibu, udah obatin banget sih. Homesicknya gimana ya? Homesicknya gimana, mungkin lebih gimana? Kangen suasana rumah, kangen hujan sebenarnya. Pas kemarin hujan di Indonesia tuh seneng banget ngeliat hujan, karena sana kan Jarang. jarang banget. Saya 6 bulan di sana baru 2 kali hujan. Itu pas saya lagi nggak ada di tempat. Pas pulang lihat hujan seneng banget. Girang banget. Girang banget pas lihat hujan. Hal-hal simpel kayak gitu sih. Berarti Mas Hendra cuti berapa lama? 10 hari dari hari? Dari tanggal 11 Balik sampai lagi tanggal 20. Gimana ini artinya quality time untuk cutinya sendiri seperti apa nih mungkin? Quality time-nya sih sebenarnya kita mah orangnya sangat simpel ya. Dengan di rumah aja nikmatin, karena ibaratnya apa ya, kita kan udah 18 tahun bersama ya. Dalam artian kita udah misalnya aku pengen nonton dong bioskop apa segala macam. Aduh, wes ambiar. Akhirnya di rumah aja gitu. Kadang mungkin karena apa ya, kita hubungannya sih nggak neko-neko ya, nggak, maksudnya lebih seneng kebersamaan kayak gini gitu. Kalau paling ya jalan-jalan berdua gitu. Kalau palingan nanti kalau waktu Mas Hendra
balik lagi ke Doha, aku bulan depan insya Allah balik lagi ke sana. Justru. Gitu. Jadi memang sebulan sekali lah gitu. Kalau Ayah Hendra pengennya sebulan sekali. Kalau aku mah tergantung jadwal juga. Maksudnya gini, jadwalnya Mas Hendra juga. Kadang udah aku siapin atur-atur, ternyata Mas Hendranya tiba-tiba dapat banyak revise schedule. Jadi ya percuma kan, aku kesana ditinggalin juga. Jadi ya ngikut schedule aja. Berarti residen itu sudah. Oh, resident card. Ya, ini yang Resident. baru Mas Hendra. Karena permasalahannya adalah setelah kita jalanin, karena Mas Hendra masih kontraknya di Doha, jadi resident cardnya belum bisa. Karena kan harus resident cardnya di Oman. Saya tuh kerja di Oman ya, basket. Tapi saya penugasan sekarang di Doha. Di Doha kayak gitu. Jadi masih banyak sebenarnya hal-hal yang terpending ya, karena kondisi penempatan ini. Tapi ya gimana ya, dalam artian kita sebagai manusia hanya bisa bikin planning, tapi Allah lah yang tahu mana yang terbaik. Karena kayak misalnya program omongan, kalau aku mulai di Qatar sangat nanggung, karena kan Harus dokter dan rumah sakit yang sama. harus dokter dan rumah sakit yang sama. Kalau tiba-tiba nanti kita dikembalikan lagi ke base-nya di Oman, wah itu bakal menjadi malah menjadi beban yang lebih berat lagi gitu kan. Jadi akhirnya ya kita memutuskan untuk ya udah, after kita udah settle balik di Oman, bener-bener di situ baru kita mulai lagi dari awal, dalam artian kayak ya pembuatan resident card dan pemilihan klinik untuk program berikutnya seperti itu. Karena ya itu tadi, resident card kita stay-nya di Doha, di negara yang beda, jadi masih itulah. Udah? Oke, Kak Fitri sedikit dong mungkin soal Palestina dan Gaza yang makin memanaskan ibaratkan. Boleh, Seperti apa sih Boleh mungkin? tak? Seperti apa sih mungkin? Oh iya. Iya. Ya pastinya sangat-sangat prihatin, dan pastinya kita mensupport dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dalam proklamasi kita kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan, seperti itu. Dan ini kan wujud penjajahan ya. Kita udah tahu selama ratusan tahun bahkan, dan yang paling intens banget kan puluhan tahun, 75 tahun akhir-akhir ini, bagaimana menderitanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya aku sih ngebayanginnya bagaimana saat Indonesia dulu dijajah. Makanya ya kan para pejuang-pejuang kita juga kalau dibilangnya oleh penjajah adalah as a teroris kan. Tapi kan kita juga pahlawan kita, karena memang itu adalah tanah air kita, ibaratnya seperti. Jadi aku menyamakan bagaimana perjuangan para warga Palestina di sana untuk mendapatkan tanahnya kembali, ya bagikan kita bagaimana mendapatkan tanah kita kembali di sini. Makanya mempunyai histori yang bisa dibilang mirip itu, bahkan ketika di dunia modern seperti ini masih ada penjajahan seperti itu, bentuknya ya sangat prihatin, dan semoga Palestina bisa segera bebas dari penjajahan ini, bahkan bisa hidup damai dengan keluarganya dan hidup damai di dunia. Kak, Karena saya kan sebagai saksi mata langsung. iya. Ya. Hendra sendiri kan penerbangan. Terbang dan melintas di dekat zona wilayah Israel Palestina. Ya, wilayah Palestina bombardir sama Israel. Saya sangat prihatin sih, ya, karena dia sebagai saksi mata langsung. Mudah-mudahan bisa cepat damai. Ya, dan yang terbaik. Tidak ada listrik, tidak ada air, jadi wilayah Israel itu terang benderang dan wilayah Palestina gelap. Berarti kelihatan dari atas yang main perbedaannya ya Mas ya. Dan banyak ledakan-ledakan di situ. Itu yang saya alami Ya. beberapa kali terbang. Sangat Negara-negara dekat. sangat prihatin. Jadi memang ya, kalaupun kita tidak bisa membantu dalam bentuk materi ataupun kehadiran kita di sana untuk ibaratnya ikut membantu saudara-saudara kita di sana secara langsung, doa yang paling terbaik seperti itu. Kak
Kak Fit kan termasuk diri sendiri memboikot produk baik produk yang biasa dipakai sehari-hari ataupun tayangan juga nggak sih yang mendukung Ini Israel? kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi ya memang saya biasanya kan suka makanan-makanan junk foodnya kayak gitu kan, memang tidak, cuma memang ya cuma kalau untuk yang di Indonesia ini kadang kita masih ini ya apa namanya antara dilema, dalam artian kita memboikot produknya tapi keluarga, maksudnya ada karyawannya yang memang keluarga kita, maksudnya kerabat kita orang Indonesia yang masih bekerja mencari nafkahnya di sana. Nah inilah yang memang masih dilema lah, dalam artian saya pun sampai saat ini belum bisa kayak apa ya solusinya seperti apa. Tapi kalau saya memang sudah apa ya tidak berbelanja yang memang biasanya kayak Mas Hendra kopinya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau di luar negeri yang kemarin kayak kita ke Doha gitu udah sama sekali enggak, karena kan positifnya sih ya, saya mencintai produk kita sendiri. Iya, jadi mencintai produk kita dan ya apa ya, karena memang produk-produk yang membela itu sangat dekat dengan kita kayak gitu loh, bahkan kayaknya hampir sudah menjadi menjadi konsumsi kita setiap hari kan gitu. Negara-negara Islam seperti kok produk-produk. Iya tuh Ya, kita kopi, ayam. Termasuk film juga nggak sih, artinya kan salah satu perusahaan besar juga Walt Disney kan juga menyumbang untuk Israel sih. ya ini dia, makanya kan padahal lagi main kan di Iya, lagi bioskop main, kan. Ya kemarin juga jadi pertimbangan kan, aku mau nonton Nonton film itu. Indonesia Aku yang ini aja ya, aku nonton Marvel apa kan lagi ini kan. Aduh, padahal itu aku memang suka banget semua buatan Marvel. Tapi ya sudahlah, Ditahan dulu ya, Kak. Aku ya gitu ya. Akhirnya jadi nonton film-film Indonesia dan itu malah lebih menarik dan apa ya, memang kita menghargai dan mensupport produk-produk Indonesia. Dari tadi yang bikin salah fokus dengan